Perkenalkan, saya Adinda Layula Mesyarah. Sini saya pada bagian marketing atau pemasaran. Saya bertanggung jawab terhadap strategi pemasaran yang telah disusun, bertanggung jawab atas efisiensi dan efektivitas kerja di Departemen Marketing, bertanggung jawab dalam membina hubungan baik dengan konsumen, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Direktur Operasional, bertanggung jawab atas konsistensi pelaksanaan prosedur yang berlaku di bagian marketing, dan melakukan analisa atas efisiensi prosedur tersebut, bertanggung jawab atas kedisiplinan kerja bawahan sesuai dengan ketentuan perusahaan yang berlaku. Saya Adinda Skaruf Triwiratama. Di sini saya sebagai bagian keuangan. Nah, di bagian keuangan ini saya memiliki beberapa wewenang. Yang pertama ada mengusulkan perubahan atau penggeseran anggaran kepada direktur. Lalu yang kedua, mengubah bentuk laporan keuangan. Yang ketiga, menandatangani dan meneliti RK. Lalu yang keempat itu ada mengusulkan mata anggaran kepada direktur. Nah, yang kelima itu ada menerima atau menolak permintaan pembayaran dari unit kerja. Terus ada juga mengajukan pembayaran seluruh kewajiban perusahaan seperti pajak, retribusi, dan dividen. Serta pertanggungjawaban keuangan perusahaan kepada pihak yang berwenang. Lalu ada juga mengevaluasi dan mengajukan usulan kelayakan investasi kepada direksi. Lalu ada sebagai koordinator dalam pengembangan sistem informasi akuntansi dan keuangan. Dan yang terakhir itu ada menandatangani laporan analisis evaluasi piutang usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Marjuki, 6704190095. Dalam program kewirausahaan ini, sesuai keahlian saya di bidang teknologi, saya bertanggung jawab memahami prinsip kerja dari website dan memahami dan menguasai dasar-dasar komputer, membuat laporan teknis dengan cara dokumentasi, menyimpan seluruh data pada komputer, serta memastikan semua aplikasi dan website dapat digunakan dan berjalan secara lancar, dan melakukan pengaturan-pengaturan pada website. Sekian, terima kasih. Nama saya Rizky Kurnia Sandi. Saya memiliki wewenang dan tanggung jawab terhadap strategi komunikasi publik, mengelola keadaan darurat, sarana marketing yang handal, hubungan media, menjangkau kegiatan, mengelola media sosial, dan mengetahui serta mengevaluasi opini publik. Pertama, mengenai tujuan mulia dari tim kami. Jadi teman-teman, dasar dari kami membuat produk ini adalah yang pertama, saya dan teman-teman saya dalam tim ini ingin membuat marketplace yang bertujuan untuk membantu seluruh produsen kue cookies khususnya yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian yang kedua, kami ingin membantu para penjual dan pembeli kue cookies dapat melakukan transaksi pembelian maupun penjualan secara lebih efektif. Dan yang ketiga, kami ingin menjadikan marketplace yang ada di Indonesia ini, terutama marketplace yang terkhusus di bidang kue cookies, itu dikenal hingga mendunia atau hingga ke mancanegara, sehingga produk-produk kue cookies yang ada di Indonesia tidak hanya dikonsumsi oleh masyarakat sekitar saja, akan tetapi hingga masyarakat di seluruh dunia. Yang nomor 2, saya akan menjelaskan mengenai jenis bisnis yang kami ajukan. Jenis bisnis yang kami ajukan ini berbentuk marketplace, di mana pada zaman kali ini, zaman yang sangat identik sekali dengan teknologi atau biasa disebut dengan era 4.0. Jadi teman-teman, kita ketahui bahwasanya dengan adanya teknologi ini dapat membantu kita dalam proses penjualan maupun pemasaran, sehingga pemasaran dapat dilakukan lebih efektif dibandingkan tanpa memanfaatkan teknologi.
Sebab itu kami mengajukan marketplace sebagai salah satu jalan yang kami ajukan. Begitu teman-teman. Adapun marketplace yang kami ajukan ini adalah marketplace yang terkhusus pada cookies. Telah kita ketahui bahwasanya di Indonesia ini sangat banyak sekali produsen cookies. Akan tetapi mereka kurang pemahaman mengenai bagaimana cara melakukan pemasaran yang baik. Karena itu, kami ingin membantu para produsen yang ada di Indonesia, terkhusus produsen kue cookies, untuk melakukan pemasaran secara elektronik atau melalui via online, yaitu marketplace, sehingga pemasaran oleh produsen-produsen kue cookies di Indonesia ini dapat dilakukan lebih efektif dan jangkauannya tentu saja akan lebih luas. Segmentasi yang pertama adalah segmentasi berdasarkan geografi atau wilayah. Marketplace yang kami buat diperuntukkan untuk seluruh produsen yang ada di wilayah Indonesia, terkhususnya di Bandung, Surabaya, dan Jakarta. Di mana di tiga wilayah ini memiliki produsen kue cookies terbesar. Kemudian segmentasi yang kedua yaitu berdasarkan demografi, yaitu usia, jenis kelamin, dan tingkat ekonomi. Aplikasi marketplace yang kami buat ini diperuntukkan untuk masyarakat berumur 7 tahun ke atas. Dan untuk jenis kelamin tidak dibatasi, laki-laki maupun perempuan dapat menggunakan aplikasi ini. Kemudian untuk tingkat ekonomi, jadi aplikasi ini diperuntukkan untuk seluruh kalangan sosial atau tingkat ekonomi, tidak terbataskan oleh penghasilan ataupun yang lainnya. Jadi siapapun dengan tingkat ekonomi apapun dapat menggunakan aplikasi ini, karena aplikasi ini dibuat untuk memudahkan masyarakat di seluruh Indonesia. Kemudian segmentasi yang ketiga, yaitu segmentasi berdasarkan psikografi, di mana marketplace yang kami buat ini adalah untuk masyarakat-masyarakat di seluruh wilayah Indonesia yang mana mereka memiliki kelas sosial mungkin yang berbeda-beda, akan tetapi memiliki gaya hidup praktis, di mana mereka ingin melakukan segala sesuatu dengan mudah. Contohnya ingin melakukan pembelian kue cookies. Oleh karena itu, kami membuat marketplace ini. Agar apa? Agar masyarakat-masyarakat yang menginginkan untuk melakukan segala sesuatu dengan praktis dapat melakukan pembelian cookies secara praktis. Kemudian segmentasi yang keempat, yaitu adalah segmentasi berdasarkan sosial kultural, di mana marketplace yang kami buat ini diperuntukkan untuk produsen maupun konsumen yang paham akan penggunaan teknologi. Kemudian segmentasi yang keenam, yaitu adalah berdasarkan benefit, di mana marketplace ini bertujuan untuk menghasilkan keuntungan teman-teman, baik itu untuk produsen maupun bagi konsumen. Sehingga marketplace ini ditujukan untuk produsen dan konsumen yang ingin mendapatkan kemudahan dalam proses jual beli kue cookies. Kemudian segmentasi yang terakhir adalah berdasarkan tingkah laku, di mana marketplace yang kami buat ini adalah diperuntukkan untuk orang-orang yang dekat dengan teknologi, paham dalam penggunaan teknologi, dan tentu saja ingin melakukan segala sesuatu dengan praktis, termasuk penjual belian. Nomor 2 adalah area yang akan menjadi target ideal jangkauan bisnis kami. Tentu saja, marketplace yang kami buat ini adalah untuk produsen-produsen kue cookies. Dan produsen-produsen kue cookies terbesar di Indonesia ada di 3 daerah, yaitu Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Maka dari itu, jangkauan ideal yang akan kami capai adalah Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Kemudian yang nomor 3, awal target pasar pada 6 bulan pertama. Seperti yang saya sampaikan pada sebelumnya, bahwasanya kami memiliki 3 wilayah target utama, yaitu Jakarta, Bandung, dan Surabaya, di mana ketiga wilayah ini memiliki data penggunaan teknologi tertinggi dan menghasilkan produsen kue cookies tertinggi. Sehingga dengan adanya penggunaan teknologi serta produsen kue cookies yang berjumlah cukup banyak di wilayah tersebut, maka ketiga wilayah ini akan menjadi target utama kami dalam 6 bulan pertama. Dan yang keempat adalah mengenai kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh para calon pelanggan. Kesulitan yang pertama adalah sulitnya para produsen dalam memasarkan produk cookies miliknya. Kemudian yang kedua, keterbatasan ketenaga kerjaan. Yang ketiga, keterbatasan biaya. Nah, keterbatasan biaya ini sangat tertolong dengan adanya marketplace yang kami buat ini. Karena dengan adanya marketplace ini,
dari ketenaga kerjaan, biaya, semua dapat diminimalisir secara maksimal. Dan yang kelima adalah harapan-harapan yang ingin diwujudkan oleh para pelanggan dengan adanya penggunaan marketplace ini. Yang pertama, mereka mengharapkan kemudahan dalam proses jual beli kue cookies dan mendapatkan informasi yang banyak mengenai kue cookies, dan juga luasnya pengetahuan dan jangkauan pasar terhadap kue cookies yang ada di seluruh wilayah Indonesia tanpa adanya batas tempat maupun waktu. Yang keenam adalah mengenai kesulitan dalam penggunaan marketplace ini. Jadi teman-teman, meskipun memiliki keuntungan yang sangat banyak, kami akui bahwasanya marketplace yang kami buat juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya adalah koneksi internet, di mana tidak di semua wilayah di Indonesia memiliki koneksi internet yang baik. Sedangkan untuk menggunakan marketplace yang kami buat ini harus terhubung dengan jaringan internet, sehingga untuk wilayah-wilayah yang belum memiliki jaringan internet tidak bisa menggunakan aplikasi ini. Kemudian yang terakhir, mengenai market size yang kami tuju dan daya beli calon pelanggan. Dalam melakukan perhitungan terhadap daya beli dan pasar yang kami tuju, kami menggunakan metode top-down market sizing atau penghitungan market size secara universal. Proses pengukuran ini dimulai dari lingkup yang paling besar atau yang paling tinggi menuju lingkup yang paling kecil atau paling rendah. Kami telah melakukan beberapa pendataan sebagai berikut. Yang pertama, pengguna internet di Indonesia mencapai jumlah 150 juta pengguna. Pengguna sosial media di Indonesia mencapai 150 juta pengguna, dan pengguna aplikasi marketplace di Indonesia mencapai 71 pengguna. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya daya beli calon pelanggan terhadap penggunaan marketplace sangatlah tinggi, didukung dengan data-data di atas. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Produk yang kami tawarkan berupa aplikasi berbasis web yang akan menjadi marketplace atau platform bagi mereka yang ingin mencari atau membeli dan menjalankan usaha cookies atau kue lainnya yang sejenis. Keunggulan aplikasi Cookiespedia dibandingkan dengan kompetitor lainnya adalah Cookiespedia sendiri berfokus pada sektor industri cookies dan makanan ringan sejenis lainnya. Cookiespedia dibuat dengan sistem yang mudah dipahami bagi konsumen yang telah mengenal teknologi maupun bagi konsumen yang awam akan teknologi. Cookiespedia sendiri akan dibuat dengan berbagai macam promosi dan penawaran untuk memikat minat calon pembeli. Cookiespedia juga akan bermitra dengan berbagai macam perusahaan dan produsen cookies untuk memberikan banyak pilihan variasi produk bagi calon pembeli. Ada berbagai fitur yang akan tersedia dalam aplikasi Cookiespedia. Salah satunya seperti beranda atau halaman depan yang akan menampilkan berbagai macam penawaran yang diberikan toko kue atau cookies. Selanjutnya adalah profil dari pemilik akun, penjual atau pembeli yang akan menampilkan informasi detail mengenai si pemilik akun. Fitur selanjutnya adalah troli yang akan memudahkan pembeli dalam menyimpan list produk yang akan mereka beli. Fitur selanjutnya adalah notifikasi yang akan memberitahukan setiap kegiatan yang ada dalam aplikasi tersebut. Fitur selanjutnya adalah chat yang akan memudahkan komunikasi antara penjual dan pembeli. Dan akan ada berbagai fitur lainnya yang akan dikembangkan dalam aplikasi Cookiespedia. Strategi mendapatkan revenue dari pelanggan. Yang pertama, meningkatkan rata-rata penjualan. Yang kedua, mempersonalisasikan layanan pelanggan. Yang ketiga, memberikan kejutan, hadiah atau bonus kepada pelanggan agar pelanggan senang dan loyal terhadap Cookiespedia.
kami ini dengan secara langsung, misalnya seperti pengenalan marketplace kepada orang tua ataupun tetangga sekitar. Nah, yang kedua tuh, strategi apa sih yang akan kami lakukan agar pelanggan tertarik sama produk atau jasa yang kita tawarkan? Nah, karena di sini kami itu membuat marketplace. Nah, nama marketplace itu Cookiespedia. Jadi di sini nih kami menyediakan wadah berupa marketplace untuk para produsen cookies di seluruh Indonesia untuk bergabung di dalam marketplace kami. Nah, di sini tuh tujuannya tuh agar mereka lebih mudah memasarkan dan menjual produknya ke seluruh Indonesia. Lalu yang ketiga, bagaimana sih apabila ada pelanggan yang ingin memberi komplain, bertanya ataupun membeli? Nah, di marketplace ini kami akan menyediakan tim seperti customer service untuk menangani komentar-komentar atau komplain dan saran dari para pelanggan. Kalau untuk pertanyaan dan membeli itu kami menyediakan kolom chat antara penjual dan pembeli. Jadi apabila pembeli ingin bertanya seputaran cookies yang dijual oleh penjual, pembeli itu bisa langsung ngechat ke penjual yang dituju. Nah, yang keempat ini adalah strategi yang akan diterapkan agar pelanggan tetap loyal dengan produk atau jasa yang kita tawarkan. Nah, di sini apabila produsen cookies yang kami jadikan target sudah memiliki minat untuk mendaftarkan produknya di marketplace kami akan mengarahkan bagaimana caranya mendaftar di Cookiespedia. Nah, ini tuh bakal dibina dari awal sampai akhir sampai si produsen ini mendapatkan tempat di Cookiespedia. Lalu yang terakhir atau yang kelima itu ada media komunikasi apa sih yang bakal kami gunakan agar dapat terhubung dengan produsen cookies. Nah, karena kami tadi memasarkan produknya melalui Instagram, WhatsApp, dan secara langsung, jadi apabila ada produsen cookies yang berminat untuk mendaftar, itu tuh bakal dikasih nomor untuk bertanya-tanya seputar pendaftaran atau langsung ingin mendaftar. Selain dengan nomor telepon yang dicantumkan, kami juga akan menyediakan media sosial khusus bagi Cookiespedia, contohnya seperti Instagram. Jadi nanti produsen itu bisa bertanya-tanya seputaran bagaimana sih cara mendaftar di Cookiespedia atau bagaimana sih caranya Cookiespedia ini bakal memasarkan produk mereka. Bahan dan peralatan utama yang digunakan atau dibutuhkan dalam pengembangan aplikasi Cookiespedia. Bahannya sendiri adalah pengetahuan dan penguasaan terhadap bahasa pemrograman seperti Java atau XML. Peralatannya terdiri dari hardware dan software. Hardwarenya sendiri berupa laptop atau PC. Softwarenya ada berbagai macam. Beberapa contohnya adalah Java Development Kit, C++, dan Android Studio. Mitra strategis kami dalam menyediakan aplikasi Cookiespedia untuk memenuhi kebutuhan pelanggan antara lain adalah penyedia jasa pembuatan hosting web dan domain, kemudian produsen cookies dan kue kering tentunya, bank serta perusahaan jasa pengiriman barang atau layanan ekspedisi.
Bismillahirrahmanirrahim. Dalam bagian ini saya akan mempresentasikan mengenai aspek keuangan, informasi mengenai kebutuhan dana, serta biaya apa saja yang kita keluarkan sampai dengan proyeksi bisnis ke depan. Dalam program kewirausahaan ini, kita membutuhkan dana untuk mengawali program ini. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita membutuhkan investasi awal yang kita alokasikan terhadap yang pertama, komputer standar kantor atau laptop dengan jumlah 3 set dengan harga satuan 7 juta rupiah, dan total untuk 3 set tersebut 21 juta rupiah. Yang kedua, kita membutuhkan biaya untuk pembuatan web, hosting, dan domain seharga 2 juta rupiah. Selanjutnya, kita membutuhkan promosi dan iklan 1 juta rupiah, dan biaya tidak terduga untuk investasi awal adalah 1 juta rupiah. Jadi total untuk investasi awal adalah 25 juta rupiah. Kita membutuhkan biaya tidak tetap per bulan yang kita alokasikan terhadap promosi dan iklan. Kita targetkan untuk per minggunya iklan dan promosi 500.000. Jadi total biaya untuk 1 bulan biaya tidak tetap per bulan 2 juta rupiah. Selanjutnya, kita membutuhkan biaya tetap per bulan yang kita alokasikan terhadap gaji tim berjumlah 4 orang, yaitu 1 juta rupiah. Jadi total biaya 1 bulan untuk gaji tim adalah 4 juta rupiah. Selanjutnya, kita membutuhkan biaya internet untuk 1 bulan yaitu 500.000. Jadi total biaya tetap per bulannya yaitu 4.500.000. Selanjutnya, ada arus kas masuk per bulan yang rinciannya adalah biaya sewa iklan pada web untuk 10 perusahaan, kira-kira harga satu perusahaannya itu 200.000. Jadi kita total pendapatan per bulannya itu 2 juta rupiah. Selanjutnya, ada persenan dari hasil penjualan mitra kita. 1 pack cookies atau per kilo kita mengambil untung 1.000. Kita mengambil untung 1.000 jika per bulannya ada 1.000 pack cookies yang terjual, kita mendapatkan pendapatan 1 juta rupiah. Selanjutnya, ada jasa pembuatan konten mitra seperti poster atau yang lainnya. 1 mitra dikenakan biaya 200.000. Jikalau ada 10 mitra per bulannya, yaitu kita mendapatkan total pendapatan 2 juta rupiah. Selanjutnya, ada produk bersponsor untuk mitra. Biaya sponsor adalah 200.000 per iklan mitra. Jadi jikalau ada 10 mitra per bulan, total pendapatan kita 2 juta rupiah. Dan selanjutnya ada toko resmi mitra berbayar. Mitra berbayar kita kenakan dengan harga 100.000. Dan jikalau ada 30 toko resmi atau mitra berbayar, kita mendapatkan total pendapatan 3 juta per bulan. Profit yang kita dapatkan untuk jumlah kas masuk dikurangi jumlah biaya per bulan, yaitu jumlah kas masuknya 10 juta dikurangi 6.500.000 sama dengan 3.500.000 profit per bulan yang kita dapatkan. Untuk balik modal dari investasi awal dibagi dengan profit per bulan yang tadi, jadi 31.500.000 dibagi 3.500.000, kita mendapatkan balik modal sekitar 9 bulan.